Kesempatan kedua. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 326-330 Guru. Mendengar nasib tragis Xiao Hua, Sania Dingeli muda mulai menangis. Direktur Bao Hua melihatnya menangis dan dengan sabar berkata, itu saja. Anda harus mengingat perasaan ini. Kamu sekarang adalah bunga kecil. Anda harus membiarkan penonton melihat kehidupan bunga kecil itu. Anda harus membiarkan mereka melihat kemalangan dan rasa kasihan bunga kecil itu. Anda juga harus membiarkan mereka melihat keberanian dan kebaikan bunga kecil. Pencerahan Direktur Bao Hua memungkinkan Sania Dingeli muda menemukan kondisi terbaiknya. Seolah Dewi Inspirasi telah memberkatinya. Penampilannya di depan kamera penuh semangat, namun tidak ada jejak penampilan yang sengaja dibuat kaku. Setelah serial TV ditayangkan, dia menjadi terkenal di seluruh negeri dan menjadi bintang cilik terkenal. Kenangan masa lalu muncul kembali di hatinya, dan Sania Dingeli sangat emosional. Dia berpikir sejenak dan menemukan nomor yang sudah lama tidak dia hubungi. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia mengirim pesan. Guru Bao Hua, ini saya, Sania Dingeli. Apakah kamu tertidur sekarang? Beberapa menit kemudian, telepon Sania Dingeli berdering. Dia segera mengangkat teleponnya. Suara Guru Bao Hua yang ramah dan berpengalaman dapat didengar. Sanshan, aku menonton variety show yang kamu ikuti hari ini. Kamu bernyanyi dengan baik. Dari suaranya, Guru Bao Hua sepertinya tidak mengutuk kelakuan Sania Dingeli dalam mengikuti variety show tersebut. Sania Dingeli tidak menyangka Guru Bao Hua akan menonton Idol Creation Camp. Dia tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa dan bertanya dengan gugup, Guru, mengapa kamu menonton pertunjukan bakat? Bagaimana mungkin aku tidak menonton variety show yang diikuti oleh bunga kecilku? Ini adalah variety show pertamamu setelah comebackmu. Pada awalnya, aku khawatir kamu tidak akan berada dalam kondisi yang baik, tapi aku terlalu memikirkannya. Kamu kelihatannya sudah berkembang pesat, jadi aku lega. Suara Guru Bao Hua dipenuhi dengan senyuman dan kepuasan. Ketika dia mendengar, Xiao Huaku, Sania Dingeli langsung teringat ketika Guru Bao Hua mengajarinya menghafal dialognya kata demi kata. Setelah adegan hujan berakhir, dia bahkan membawakannya semangkuk sup jahe panas. Mata Sania Dingeli langsung menjadi basah. Guru Bao Hua, saya baik-baik saja. Saya juga ingin mengatakan bahwa saya berterima kasih kepada Anda karena memilih saya untuk bermain Xiao Hua saat itu. Saya dapat mencapai apa yang saya miliki hari ini semua karena Anda. Tanpamu, tidak akan ada Sania Dingeli seperti sekarang ini. Suara Sania Dingeli sedikit tercekat. Meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan Guru Bao Hua, hari-hari paling bahagia dalam kehidupan sebelumnya adalah ketika dia berperan dalam Gadis Kota Kecil. Guru Bao Hua menyayanginya seperti seorang cucu. Kadang-kadang, dia membawanya ke kedai teh terdekat untuk mendengarkan pertunjukan setelah syuting. Ia juga sering membelikannya makanan ringan yang disukai anak-anak. Dia belum pernah merasakan perhatian dan kehangatan seperti itu dari keluarga Dingeli. Saya tahu Anda dilahirkan untuk menjadi seorang aktris. Anda juga menghadirkan aktris terbaik kepada penonton, jadi jangan ucapkan terima kasih. Kamu harus berterima kasih pada dirimu sendiri. Setelah sutradara Bao Hua selesai, dia menghela nafas. Saat itu kamu masih anak-anak, tapi sikapmu dalam belajar bahkan lebih serius daripada aktor dewasa. Aktris yang berperan sebagai bibimu memujimu karena menjadi aktris cilik yang berdedikasi. Dia ingin melemparkanmu ke tanah dalam adegan itu, tapi dia terlalu gugup dan tidak melewati adegan ini. Kamu dilempar olehnya lebih dari 10 kali, tetapi kamu tidak menangis kesakitan sama sekali, kamu juga tidak menangis karena lelah. Bahkan hatiku sakit saat melihatnya. Kenangan ini sudah agak kabur. Sania Dingeli tersenyum malu dan berkata kepada Bao Hua, Guru Bao Hua, setelah syuting variety show, saya ingin datang dan bertemu dengan Anda. Apakah kamu masih di Beijing? Kemana perginya tulang-tulang tuaku ini? Fokus saja pada rekaman variety show Anda. Saya akan terus menontonnya. Oh iya, aku sedang mempersiapkan drama baru tahun depan. Datang dan cari aku kalau begitu. Saya akan menunjukkan naskahnya kepada Anda. Ada beberapa peran yang cocok untuk Anda. Saya senang Anda masih berencana untuk bertahan di industri ini.
Industri ini semakin gegabah, dan mereka membutuhkan aktor yang rendah hati dan pekerja keras seperti Anda. Guru Baohua berkata dengan emosional. Ketika dia mendengar kata-kata Guru Baohua, jantung Sania Dingli mulai berdebar kencang. Guru Baohua akan membuat film baru. Di era saat ini, di mana popularitas sedang booming, penonton muda mungkin belum familiar dengan nama Guru Baohua. Namun dalam industri hiburan, setiap kali Guru Baohua disebutkan, dia adalah orang yang hebat. Alkisah ada seorang raja film yang berhasil meraih 2 penghargaan internasional. Untuk berperan sebagai pemeran utama pria ketiga dalam film Guru Baohua, dia secara khusus pergi ke rumah Guru Baohua sebanyak 7 kali. Guru Baohua sangat berprestasi di antara direktur generasi ketiga di negara ini. Banyak sutradara muda terkenal generasi keempat dan kelima telah mendapat bimbingan dan bantuan darinya. Setiap kali sutradara Baohua membuat film baru, lebih dari selusin sutradara papan atas secara pribadi akan membantu dia mempromosikannya. Bab 327. Akhir yang sempurna. Dan sekarang, sutradara Baohua mengundangnya untuk memilih peran dalam film barunya. Dia bisa memilih peran yang hanya bisa diimpikan orang lain. Sania Dingli merasa sangat senang sampai dia akan pingsan. Dia senang dia menelepon malam ini. Meskipun sutradara Baohua memiliki kesan yang baik terhadapnya dan bahkan telah menonton variety show yang dia ikuti, sebagai sutradara dengan status tinggi, dia tidak dapat mengambil inisiatif untuk meminta aktris muda seperti dia untuk mengikuti audisi. Jika dia tidak menelepon, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam film baru sutradara Baohua. Sania Dingli menenangkan suasana hatinya yang gembira dan menaruh masalah ini ke dalam hatinya. Malam semakin gelap, dan episode pertama, Idol Creation Camp, akan segera berakhir. Tidak ada keraguan bahwa malam ini adalah malam pesta pora. Pertunjukan bakat yang fenomenal sempat menarik perhatian penonton di seluruh tanah air. Gara-gara keikutsertaan 5 pelatih yang sangat terkenal, banyak penonton yang tidak menyukai talent show bahkan mulai memperhatikan variety show ini. Ketika 100 peserta pelatihan menyelesaikan penampilan mereka, penonton mengira pertunjukan akan segera berakhir. Namun saat ini, pembawa acara tiba-tiba berkata, 100 siswa peserta seleksi awal tahun ini sudah menyelesaikan seleksi bersama dengan 5 instruktur kami. Melihat begitu banyak siswa berprestasi yang menyesal tidak bertemu dengan instruktur kami lebih awal, saya juga dengan tulus turut berbahagia untuk semuanya. Namun, grup festival telah menyiapkan kejutan untuk semua orang. Orang X yang misterius akan berpartisipasi dalam kompetisi kita. Dengan kemunculan orang misterius X, layar peluru memicu gelombang gila. Sudah keluar, sudah keluar. Ya Tuhan, siapa ini? Anda berasal dari perusahaan mana? Dia terlalu tampan. Di mana grup festival menemukan pria tampan? Apakah ini keindahan yang bisa dimiliki manusia? Orang misterius X berjalan ke tengah panggung, matanya dingin dengan sedikit arogansi. Trainee lain akan sedikit gugup ketika mereka naik panggung, tapi dia memperlakukan panggung seperti ruang tamunya. Ketika dia melihat orang misterius X muncul, Sania Dingli tanpa sadar ingin memalingkan muka, tetapi matanya sepertinya memikirkan pikirannya saat mengikuti pria di gambar. Misterius X tidak tampil seperti peserta pelatihan lainnya. Identitas misteriusnya menyebabkan diskusi hangat di kalangan penonton. Beberapa orang sempat menduga kalau orang misterius X ini adalah generasi kedua dari orang kaya atau bintang. Beberapa orang merasa kemunculan pria misterius X tidak adil bagi peserta pelatihan lainnya. Dalam perbincangan penonton, episode pertama acara pun berakhir. 7 pencarian populer, lebih dari 200 juta orang berpartisipasi dalam diskusi, dan rekor baru untuk rating pemirsa di jaringan Tomat tahun ini, Sania Dingli merasa Hudson Yin mungkin menjadi gila karena gembira. Melihat halaman latar belakang Weibo menunjukkan bahwa penggemarnya juga meningkat, Sania Dingli menghela nafas lega, dan senyuman muncul di wajahnya. Tampaknya setelah variety show ini berakhir, popularitasnya akan meningkat. Di saat yang sama, ada seseorang yang tidak bisa tertawa sama sekali. Bukankah kamu mengatakan bahwa nyanyian Sania Dingli rata-rata? Tahukah Anda seberapa populer lagunya di situs musik sekarang? Ini sudah berada di posisi kedua di chart lagu baru. Kenapa kamu tidak memberitahuku lagu mana yang dinyanyikan Sania Dingli tadi? Suara marah Dubing terdengar dari telepon. Wajah Tirsha Chen menjadi gelap. Kamu tidak bertanya padaku. Menurutku, lagu itu sangat buruk. Itu kekanak-kanakan dan kuno.
Saya tidak mengerti mengapa semua orang memuji dia karena bernyanyi dengan baik. Apakah kamu belum menonton Little City Girl? Tahukah kamu betapa populernya drama ini saat itu? Saat itu, semua orang di sekitar saya membicarakan drama ini, dan hampir semua orang di negara ini mengetahui nama Sania Dingley. Dan lagu ini telah memecahkan rekor penjualan saat itu. Tirsha Chen, aku tidak tahu apakah aku harus menyebutmu bodoh atau bodoh. Dubing sepertinya hampir pingsan karena marah. Suasana hati Tirsha Chen sudah sangat mudah tersinggung, dan sekarang dia akan dimarahi oleh Dubing. Suasana hatinya tiba-tiba memburuk. Dia hanya seorang bintang wanita yang sudah ketinggalan zaman, kata Tirsha Chen dengan gigi terkatup. Diam. Apakah Sania Dingley ketinggalan zaman? Jumlah orang yang mengikuti topik Weibo-nya telah melampaui topik Anda. Belum lagi penonton awam yang pernah menonton Little City Girl. Mereka adalah calon penggemarnya. Saya tidak ingin menjelaskan hal ini kepada Anda. Pokoknya, jangan terlibat konflik dengannya dalam rekaman acara. Dia sangat populer sekarang, dan jika kamu melawannya, kamu hanya akan mati. Dubing menutup telepon. Tirsha Chen mematikan teleponnya dan menarik napas dalam-dalam. Otot-otot di wajahnya tegang. Pada saat ini, asisten itu bergegas masuk dan berkata dengan nada bingung, "Saudari Chen, kabar buruk." Bab 328. Sahabat merek. Ada apa? Nada bicara Tirsha Chen terdengar mematikan. Asisten itu gemetar dan tergagap. Kaipu baru saja memposting di Weibo, mengumumkan bahwa Sania Dingley telah menjadi teman dekat merek Kaipu. Apa katamu? Bisa diulang? Tirsha Chen duduk dari tempat duduknya dan memandang asistennya dengan tidak percaya. Kaipu adalah merek mewah terkemuka di negara Ye. Didirikan pada tahun 1930-an dan menganjurkan hal-hal baru, kegembiraan, dan inovasi yang berani. Kaipu selalu menjadi yang terdepan dalam dunia fashion, tidak seperti banyak merek fashion lain yang hidup dari ibu kota lamanya. Kaipu selalu berkomitmen untuk mengubah keinginan masyarakat akan kemewahan dan mengejar hal-hal baru. Karena banyak merek mewah internasional telah mengalihkan fokus mereka ke masyarakat umum, Kaipu bersikeras pada desain non-komersial dan tidak pernah berkompromi pada harga. Saat ini Kaipu merupakan salah satu merek mewah kelas atas termahal, dan ideologi pionirnya telah dijalankan sejak awal berdirinya merek tersebut. Tirsha Chen tidak mengerti mengapa merek mewah kelas atas memilih Sania Dingley. Beberapa superstar di perusahaan Tirsha Chen biasanya bahkan tidak bisa meminjam pakaian haute couture Kaipu. Merek ini tidak pernah berurusan dengan bintang terkenal, juru bicaranya semuanya adalah aktor dan aktris papan atas yang telah memenangkan penghargaan internasional terkemuka. Secara logika, pada level Sania Dingley, dia tidak bisa berhubungan dengan merek seperti Kaipu. Setelah Tirsha Chen pulih dari keterkejutannya, wajahnya menjadi pucat. Asisten itu sangat ketakutan sehingga dia segera memeluknya dan menghiburnya dengan suara rendah, "Tidak apa-apa, Saudari Chen. Dia hanya teman dekat merek tersebut. Dia bahkan bukan duta besar atau juru bicara satu produk pun. Saya kira dia cukup beruntung dipilih oleh Kaipu." Tirsha Chen mendorong asistennya menjauh. Matanya merah, dan dia berteriak dengan suara serak, "Semoga berhasil. Keberuntungan macam apa ini? Seluruh perusahaan kami bahkan tidak dapat meminjam satu pun haute couture Kaipu, dan dia, seorang selebriti populer, telah menjadi teman dekat merek Kaipu. Meskipun dia hanya teman dekat merek tersebut, bahkan bukan juru bicara, ini berarti perusahaan operasional merek Kaipu Asia Pasifik telah mengenali Sania Dingley. Dengan persetujuan Kaipu, status industri fashion Sania Dingley akan meningkat secara signifikan. Beberapa merek besar lainnya bahkan mungkin mempertimbangkan untuk mencari Sania Dingley sebagai juru bicara mereka setelah melihat Kaipu mendekatinya. Tirsha Chen tahu betul bahwa putri mawar yang dikenakannya tidak dipinjamkan oleh Sula. Merek internasional besar manapun tidak mengenalinya, tetapi Sania Dingley tiba-tiba menjadi teman dekat merek Kaipu. Di internet, kabar Sania Dingley menjadi sahabat dekat brand Kaipu pun menarik perhatian beberapa fashion blogger. Bagi masyarakat awam, merek mewah kelas atas seperti Kaipu masih terlalu jauh. Banyak orang bahkan tidak mengetahui apa itu merek Kaipu, namun beberapa blogger mode mengetahui betapa berharganya menjadi sahabat merek tersebut. Meskipun Sania Dingley sangat populer di masa lalu, dia tidak disukai oleh merek fashion, sehingga blogger fashion ini tidak memperhatikannya. Mereka hanya mengklasifikasikannya sebagai seorang bintang populer, dan tidak menganggapnya sebagai bintang wanita solid yang memiliki nilai merek atau daya tarik komersial. Kali ini,
Bentrokan pertama Sania Dingeli dan Kaipu menimbulkan percikan api, dan baru pada saat itulah mereka mulai memperhatikan bintang wanita yang sangat populer di negara ini. Banyak fashion blogger yang memposting ulang postingan resmi Weibo Kaipu. Seseorang bahkan menganalisis, Sania Dingeli telah mendapatkan pengakuan Kaipu. Ini adalah titik awal yang bagus. Meskipun menjadi juru bicara Kaipu masih sulit, dia mungkin bisa mendapatkan dukungan dari merek besar lainnya di masa depan. Meski netizen awam belum memahami pentingnya kolaborasi pertama Sania Dingeli dan Kaipu, mereka sangat tertarik dengan poster Sania Dingeli yang dipasang oleh pejabat Kaipu. Dalam poster tersebut, Sania Dingeli mengenakan riasan tebal dan dingin. Matanya terlihat sangat tajam, dan lipstiknya yang sangat jenuh membuatnya tampak cantik dan berbahaya. Foto ini penuh ketegangan, dan temperamen Sania Dingeli sangat berbeda dari sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa Sania Dingeli adalah seorang bintang wanita dengan fleksibilitas dan ekspresi yang tinggi. Penggemar Sania Dingeli sama bahagianya dengan tahun baru. Sebagai penggemar, hal yang paling nyaman adalah melihat foto-foto cantik idolanya setiap hari. Belum lagi Sania Dingeli tampil luar biasa di Idol Creation Camp dan saat ini sangat terkenal di industri musik. Bab 329. Gaun palsu. Para penggemar yang telah menunggu sekian lama, sepertinya hidup kembali setelah menderita. Namun, mereka tidak menjadi sombong karena kebahagiaannya. Mereka hanya mengagumi kecantikan idolanya yang tak tertandingi di kalangan kecilnya dan tidak kemana-mana di internet untuk mengganggu netizen lainnya. Yang Lu, yang sedang merias wajahnya, sedang mengunyah permen karet sambil menelusuri ponselnya. Dia menggelengkan kepalanya perlahan. Penggemar Sania Dingeli terlalu patuh. Jika itu aku akan pamer di depan penggemar Tirsha Chen ratusan kali dan menamparkan wajah mereka dengan baik. Yang Lu telah melihat bagaimana penggemar Tirsha Chen mengejek Sania Dingeli. Meskipun dia tidak menyukai Sania Dingeli, dia benci cara penggemar Tirsha Chen melakukan sesuatu. Ia bahkan melaporkan beberapa akun penggemar yang mengatakan hal-hal menjijikkan. Asisten Yang Lu, Nancy, tersenyum. Penggemar Sania Dingeli sama seperti dia, mereka semua sangat berbudaya. Kamu sepertinya menyukai Sania Dingeli. Yang Lu menoleh dan mengangkat alisnya. Saya berada dalam hubungan yang kompetitif dengannya. Bagaimana Anda bisa membantu orang luar? Saya menonton Little City Girl ketika saya masih di sekolah, jadi tentu saja saya bias terhadapnya, kata Nancy. Tapi jangan khawatir, aku akan tetap berdiri di sisimu jika kamu memiliki konflik dengan Sania Dingeli. Yang Lu sepertinya memikirkan sesuatu dan terkekeh, dia bukan tipe orang yang suka membuat masalah. Dia tidak bertengkar dengan Tirsha Chen karena dia tidak ingin mengganggunya. Nancy sedikit terkejut. Dia tahu Yang Lu dan Sania Dingeli bersaing untuk mendapatkan penghargaan aktris terbaik. Dia juga tahu bahwa Yang Lu telah ditikam berkali-kali oleh manajer Sania Dingeli. Namun, dari nada bicara Yang Lu, dia sepertinya tidak terlalu membenci Sania Dingeli. Kamu terdengar seperti sedang memujinya. Mengapa? Kamu tidak membencinya lagi? Kata Nancy. Dulu, semua hal menjijikkan itu dilakukan oleh manajernya, Juana Jansen. Di keluarga Dingeli, dia seperti boneka. Mengapa saya harus bersikap perhitungan padanya? Apa aku terlihat seperti orang yang picik? Yang Lu memutar matanya. Fitur wajahnya cantik, dan bahkan saat dia memutar matanya, masih ada pesona genit. Seseorang mengetuk pintu. Setelah membuka pintu, staf perusahaan menyerahkan sebuah kotak. Ini gaun malamnya. Pakai ini. Setelah mengatakan itu, anggota staf menutup pintu dan pergi. Nancy membuka kotak hadiah dan melihat pakaian itu dengan bingung. Kemudian dia menyentuh bahan pakaiannya, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Apa yang salah? Yang Lu berjalan mendekat dan bertanya. Pakaiannya sudah diganti. Ini bukan yang dikirim oleh merek. Saya pernah melihatnya sebelumnya. Tidak terasa seperti ini di bawah cahaya alami. Wajah Nancy menjadi pucat. Yang Lu juga mengerutkan kening. Dia menyentuh bahan pakaian itu dan terdiam beberapa saat. Lalu, dia meletakkan tangannya. Kamu tidak bisa memakai ini. Dia menghadiri pesta amal malam ini, dan banyak selebriti yang hadir. Dia juga harus diwawancarai oleh wartawan. Jika orang mengetahui bahwa dia mengenakan pakaian palsu, reputasinya di industri hiburan akan hancur total. Hal-hal menjijikkan ini. Dia tidak hanya mengambil komisi, tetapi dia bahkan berani mengirimkan gaun palsu. Nancy dapat menebak bahwa gaun itu pasti sudah terjual.
Yang Lu duduk kembali di kursinya, merasa sedikit kesal. Dia mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya, dan menghisapnya. Di dalam asap, matanya yang menawan menunjukkan sedikit rasa dingin. Pergi dan tanyakan pada Anthony apakah dia punya gaun tambahan. Jika ya, bantu aku meminjamnya. Anthony adalah seorang stylist yang pernah bekerja dengan Yang Lu sebelumnya. Dia memiliki jaringan yang bagus di lingkarannya, dan keduanya dapat dianggap sebagai teman setengah. Karena kesal, Nancy mengembalikan gaun itu ke dalam kotak. Oke, aku akan pergi dan meminjamnya. Setelah hening beberapa detik, Nancy berkata tanpa daya, kapan hari-hari seperti ini akan berakhir? Akhir. Saya telah menandatangani kontrak 7 tahun dengan perusahaan, dan jika saya membatalkannya, saya harus menghilang dari industri hiburan selama 3 tahun. Saya tidak bisa berakting di acara apapun, dan saya tidak bisa tampil di depan umum. Anda tahu apa artinya itu bagi seorang selebriti? Yang Lu menghisap rokoknya dalam-dalam. Bau yang menyengat membuat matanya memerah. Dia mematikan rokoknya dan berkata, jangan terlalu dipikirkan. Bukankah kita sudah melalui ini selama 2 tahun terakhir? Yang Lu memandang Nancy dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf. Kamu tidak perlu menderita bersamaku. Lagi pula, Nancy belum menandatangani kontrak dengan perusahaan tersebut. Saya bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku akan marah jika kamu mengulangi hal seperti itu. Nancy tersenyum. Baiklah, aku akan pergi dan meminjam gaun itu. Kamu bisa istirahat sebentar. Bab 330. Sponsor. Zara Xavier menghela nafas lega ketika dia melihat tidak ada masalah dengan komentar di Weibo resmi Kaipu. Awalnya, dia khawatir para penggemar Tirsha Chen akan pergi ke Kaipu untuk mengumumkan bahwa Weibo milik Sania Dingeli sudah berlebihan. Dengan banyaknya penggemar Tirsha Chen yang gila, sangat mungkin mereka akan melakukan hal seperti itu. Saudari Sania, kamu sangat bangga sekarang. Penggemar Tirsha Chen mengejek sumber fashion Anda, tapi apa yang terjadi? Mari kita lihat apakah penggemarnya masih berani mengatakan itu sekarang. Zara Xavier memegang ponselnya dan tertawa terbahak-bahak hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Sania Dingeli tersenyum tipis, tidak memikirkan masalah ini. Memikirkan sesuatu, ekspresi keraguan dan keraguan melintas di wajah Sania Dingeli. Setelah berpikir beberapa lama, dia bertanya kepada Zhao, Zhao, apakah Jeff menghubungimu secara langsung? Ya, saya juga sedikit terkejut saat itu. Saya hampir mengira pihak lain adalah penipu. Siapa yang tahu kalau Kaipu mengirim mereka? Ketika Zara Xavier memikirkan hal ini, dia merasa itu tidak nyata. Saudari Sania, aku tidak menyangka ketenaranmu akan menarik perhatian Kaipu. Sania Dingeli perlahan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa meskipun dia cukup populer sekarang, itu masih jauh dari cukup bagi merek fashion ternama seperti Kaipu untuk memberikan bantuan padanya. Saya pikir mungkin ada beberapa cerita di dalam. Apakah kamu ingat? Jeff bersikap biasa saja kepada saya ketika dia menandatangani kontrak dengan kami. Bukan karena Sania Dingeli lemah secara psikologis. Dia hanya merasa jika Kaipu ingin bekerja dengannya, Jeff tidak akan begitu saja. Seolah-olah dia tidak mempedulikannya sama sekali dan hanya datang untuk menyelesaikan misi. Jeff pasti tahu bahwa Sania Dingeli sedang berusaha menaiki tangga sosial dengan menjadi teman dekat merek Kaipu. Dia mungkin tidak terlalu memikirkan bintang terkenal seperti Sania Dingeli. Lagi pula, sebagian besar yang mendukung Kaipu adalah bintang papan atas yang pernah memenangkan penghargaan internasional. Kelihatannya memang begitu, tapi itu tidak berarti apa-apa. Wajar jika staf merek besar seperti Kaipu menjadi sedikit sombong. Zara Xavier menghibur Sania Dingeli, saudari Sania, jangan pedulikan sikapnya. Saat Anda menjadi lebih terkenal di masa depan, Anda dapat memilih dukungan apapun untuk merek besar manapun yang Anda inginkan. Sania Dingeli tersenyum. Dia tidak mengambil hati sikap Jeff, tapi dia merasa kerjasama dengan Kaipu ini sedikit aneh. Saya harap saya terlalu memikirkannya. Sania Dingeli tidak mengerti, jadi dia berhenti memikirkannya. Ngomong-ngomong, saudari Sania, sponsor mengundangmu makan malam ini. Mereka bilang mereka ingin berbicara denganmu tentang kesepakatan dukungan. Apakah kamu mau pergi? Zara Xavier membuka memo itu dan mengingatkan Sania Dingeli. Ada total 3 sponsor untuk Idol Creation Camp. Yang mengajak Sania Dingeli membicarakan kerjasama adalah merek minuman bernama Golden Sun. Merek ini terkenal di tanah air dan bisa dianggap sebagai nama rumah tangga.
Jika pihak lain dengan tulus mendiskusikan pengesahan dengan Sania Dingeli, biaya pengesahan mungkin tidak akan rendah. Sania Dingeli menyesap air dan bertanya pada Zara Xavier, bagaimana menurutmu? Zara Xavier tahu bahwa Sania Dingeli pasti mempunyai pemikirannya dan memintanya untuk mengujinya. Zara Xavier tiba-tiba duduk tegak dan berpikir serius sejenak sebelum berkata, pihak lain pasti menyukai popularitasmu saat ini, saudari Sania. Terlebih lagi, Anda sekarang telah menerima kesepakatan endorsement dengan Kaipu, jadi hanya akan ada lebih banyak merek besar yang mencari Anda di masa depan, dan biaya endorsement juga akan meningkat. Sebagai sponsor variety show, merupakan pilihan brilian bagi mereka untuk mendekati Anda guna mendiskusikan kerja sama saat ini. Sania Dingeli mengangguk. Zara Xavier tersenyum dan melanjutkan, tawaran pihak lain seharusnya cukup bagus juga, tapi aku merasa saudari Sania sepertinya tidak terlalu peduli dengan uang saat ini. Jika ingin cepat menghasilkan uang, dalam memilih naskah sebaiknya langsung memilih drama idola dan drama siansia, leisure, yang menawarkan harga tinggi. Analisis Zara Xavier sangat terorganisir. Sania Dingeli tersenyum puas. Zara Xavier tampaknya bekerja keras untuk menjadi manajer yang berkualitas. Zara Xavier berpikir sejenak dan menambahkan, juga, ada berita tentang minuman ini beberapa waktu lalu. Meskipun tidak meledak, siapa yang tahu apakah akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Jadi, menurutku tidak apa-apa meskipun kita tidak membicarakan kerja sama ini. Kamu benar, tapi aku tetap harus pergi karena mereka mengundangku. Bagaimanapun juga, saya adalah pelatih program tersebut, dan mereka adalah sponsornya, jadi saya harus memberi mereka perhatian. Pihak lain datang kepada saya dengan itikat baik untuk bekerja dengan saya. Jika saya menolaknya secara langsung, saya akan menyinggung perasaan mereka dan menjadi lebih merepotkan jika berita bahwa saya adalah seorang jagoan besar tersebar. Sania Dingeli menghela nafas. Siap-siap.